Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga subuh kali ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat dan karunia yang Allah berikan senantiasa bisa kita iringi dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan moga-moga Allah tambah lewat kesyukuran demi kesyukuran kita dengan nikmat-nikmat berikutnya. Nah, kita yakin dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan semoga Allah berikan kepada kita karunia bisa bertemu dan berkumpul bersama beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita beranjak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu perintah kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah memerintahkan hal tersebut kepada para rasul. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang tayyibat, yang baik-baik, dan beramal salehlah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Tsumma dzakara rajulan yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan jauh, sudah lusuh dan berdebu. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit sambil berseraya, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku.
wa mat'amuhu haram, di waktu yang sama makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, apa yang dia pakai haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan dia dikenyangkan dengan yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama memberikan tema sebab dikabulkannya doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu thayyib. Salah satu nama dan sifat Allah thayyib. Allah maha baik, Allah maha suci. Wala yaqbalu illa thayyiba, dan Allah yang maha baik tidak menerima kecuali yang baik juga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah yang maha baik tidak menerima kecuali yang juga baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah, amal soleh, segala bentuk kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita perhatikan adalah standar thayyibnya. Adakah sesuatu yang kita kerjakan itu termasuk thayyibah? Karena Allah yang maha baik tidak menerima kecuali yang baik. Dan ini masuk dalam semua konteks ibadah, amal soleh. Allah yang thayyib, yang maha baik tidak menerima kecuali akidah yang thayyib. Apa maknanya akidah yang thayyib? Akidah yang suci, jauh dari perbuatan syirik, jauh dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik tidak menerima kecuali harta yang kita keluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Infakah, sedekah, zakat, wakaf, kaedahnya juga sama. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah yang maha baik tidak menerima kecuali yang baik. Artinya setiap infak, sedekah, zakat, wakaf yang kita keluarkan akan Allah terima kecuali itu baik. Artinya Allah tidak menerima harta yang diinfakkan, disedekahkan ketika harta tersebut tidak thayyib, tidak dicari atau didapatkan dengan cara yang haram. Infak sedekah dari harta haram Allah tidak akan terima. Infak sedekah dari mengambil hak orang lain tidak akan Allah terima. Infak sedekah dari hasil korupsi tidak akan Allah terima, karena kaedahnya adalah Allah yang maha baik tidak menerima kecuali yang baik. Perkataan, amal perbuatan berupa perkataan, ucapan tidak akan Allah terima kecuali yang baik-baik. Maka kalimat-kalimat thayyibah, karena Allah yang maha thayyib, Allah yang maha baik tidak akan menerima kecuali yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita akan dinilai sebagai suatu ibadah, kebaikan, kecuali itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang sering juga kita kenal dengan istilah kalimat-kalimat thayyibah. Zikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, nasihat, ucapan-ucapan kebaikan, maka Allah tidak menerima perkataan-perkataan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, karena kaedahnya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan kaedah yang sangat mendasar ini, bahwa apa saja yang kita lakukan akan diterima oleh Allah ketika hal tersebut standarnya adalah thayyib, baik. Lalu kata Rasulullah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu hal
kepada orang-orang beriman, sebagaimana Allah memerintahkan hal tersebut juga kepada para rasulnya. Apa perintah itu Bapak Ibu? Memakan makanan yang baik-baik. Maka Rasulullah menyebutkan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini beliau sebutkan yang pertama perintah kepada para rasul dan yang kedua perintah kepada orang-orang beriman. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian yang thayyibat. Sering kita menyebutnya Bapak Ibu halalan thayyibat. Perintah ini kata Rasulullah adalah perintah yang sama. Allah sudah perintahkan memakan yang halalan thayyibah ini kepada semua rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai semua rasul. Perintah ini sudah ditujukan oleh Allah kepada semua rasul. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian minat thayyibah, dari sesuatu yang halalan thayyibah. Karena tadi kaedahnya Allah yang maha baik tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka perintah Allah adalah terkait dengan apa yang kita konsumsi. Allah juga merintahkan makanlah yang thayyibah, halalan thayyibah. Kedua hal ini Bapak Ibu kadang disebutkan dengan makna yang sama, halal thayyibah. Kadang juga dipisahkan oleh para ulama. Halal itu terkait dengan hukumnya dari segi zatnya atau dari segi cara mendapatkannya. Thayyibah dari segi kandungannya, apakah dia ada unsur kebaikan atau kemudaratan di dalamnya, maka itu ditinggalkan kalau ada mudarat. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa'malu shalih. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal soleh. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah memakan yang halalan thayyibah dengan perintah beramal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah kenapa Allah perintahkan. Apa kaitannya memakan yang halal lagi baik dengan amal soleh? Kenapa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya menurut para ulama bahwa ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, halalan thayyibah atau tidak, itu berefek dan berpengaruh kepada amal soleh kita. Setelah Allah memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik, lalu Allah perintahkan beramal soleh. Ini indikasi bahwa mengkonsumsi yang halal lagi baik itu, halalan thayyibah itu akan berpengaruh kepada kemampuan dan semangat kita beribadah dan beramal soleh. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang berat sekali melakukan kebaikan dan amal soleh, satu hal yang perlu dievaluasi atau dia cross check adalah apa yang dia konsumsi. Karena hal itu berpengaruh besar kepada semangat dan juga kemampuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang tidak baik, yang tidak halal yang dia konsumsi, semakin berat orang tersebut untuk beribadah dan beramal soleh. Kenapa? Dia saling berkaitan. Akan berefek sesuatu yang kita makan, halalan thayyibahnya atau tidak, terhadap semangat kita beribadah. Nah, ini perintah pertama kepada para rasul. Lalu kata Rasulullah wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kali ini ditujukan kepada kita orang-orang beriman. Kalau ayat tadi itu perintah kepada para rasul dan kepada orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halalan thayyibah, yang baik-baik yang sudah kami berikan kepada kalian berupa rezeki. Makanlah rezeki kami yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah yang sama kepada orang-orang mukmin dan juga kepada para rasul.
yaitu memakan yang halal dan thayyibah. Ini menunjukkan, ini indikasi bahwa pentingnya memperhatikan halal dan thayyibah yang kita makan. Kenapa? Perintah ini sama kepada para rasul dan kepada seluruh orang-orang mukmin. Allah perintahkan dengan perintah yang sama, yaitu untuk memakan yang halal lagi baik. Kemudian Rasulullah menguatkan. Kata Abu Hurairah, summa dzakara rajulan. Rasulullah kemudian menyebutkan tentang kondisi seorang laki-laki, di mana laki-laki ini dalam kondisi 4 hal yang kalau terkait dengan ibadah dan amal soleh dan dikaitkan dengan doa. Salah satu amal soleh yang kita lakukan Bapak Ibu yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingin memberikan gambaran betapa makanan halal dan thayyibah itu berefek kepada amal soleh. Salah satunya adalah doa. Kata Rasulullah, yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang yutilus safar. Dia sedang dalam kondisi safar, perjalanan jauh, bahkan safarnya yutil, perjalanan yang sangat jauh. Ash'asa aghbara. Dalam safarnya itu dia sudah lusuh dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama. Dalam safarnya itu dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaan, doa-doanya. Ya Rabb, ya Rabb. Yang keempat, dalam doanya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Bapak Ibu, 4 kondisi terkumpul dalam satu orang. 4 kondisi ini Bapak Ibu adalah kondisi di mana doa sangat mungkin diijabah oleh Allah. Yang pertama tadi, yutilus safar. Safar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, salasatu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, kata Rasulullah. Pasti mustajab. Salah satunya adalah da'watul musafir. Doa orang yang musafir. Doa orang yang sedang safar, perjalanan jauh. Laki-laki ini Bapak Ibu bahkan safarnya safar panjang. Yutilus safar. Safarnya safar yang jauh. Bapak Ibu, dia punya satu modal. Kondisi di mana sangat mungkin doanya diijabah oleh Allah. Artinya Bapak Ibu, kapanpun kita dalam kondisi safar, perbanyaklah doa saat itu. Apa saja doa-doa kita yang kita minta kepada Allah, angkat tangan, minta kepada Allah di saat safar. Standar safar diantaranya para ulama mengatakan, kalau dijadikan kilometer sekitar 76 atau 78 kilometer. Lebih dari itu, lebih panjang lagi safarnya, juga sangat mungkin doanya diijabah oleh Allah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah segitu perjalanan kita, sayang kalau awak hendak memperbanyak doa. Kenapa? Itu waktu di mana doa sangat mungkin diijabah oleh Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mustajabnya doa ini tergantung pandai-pandai kita mencari momentum. Karena doa itu ada banyak hal yang akan menjadikan doa itu diijabah oleh Allah. Salah satunya tadi waktu. Maka perlu kita cari waktu-waktu mustajab. Safar termasuk dalam waktu mustajab. Bila oleh Bapak Ibu yang kaitannya dengan waktu antara azan dan iqamah, mustajab. Sepertiga terakhir malam, mustajab. Ketika hujan turun, mustajab insya Allah. Ada doa mustajab itu kaitannya bukan dengan waktu, tapi dengan tempat. Di mana doa-doa yang mustajab? Di Raudhah, mustajab. Ketika sedang di Arafah, mustajab. Ada tempat-tempat yang kalau kita berdoa di situ pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perlu kadang kita perhatikan, kita berada di posisi orangnya yang diijabah oleh Allah. Pertama,
orang tua terhadap anaknya mustajab. Orang yang terzolimi, posisinya dalam status terzolimi, da'watul mazlum mustajab. Pemimpin yang soleh mustajab. Maka laki-laki ini sudah ada modalnya pertama tadi, yaitu dia dalam safar. Waktunya, momennya, itu momentum doanya diijabah oleh Allah. Yutilus safar, ini yang pertama. Yang kedua, laki-laki ini yang disebutkan oleh Rasulullah ini asy'atha aghbar. Dalam safarnya itu dia kondisinya yang kedua adalah sudah lusuh dan berdebu. Perjalanan safar di masa Rasulullah Bapak Ibu menempuh padang pasir. Pasti lusuh, berdebu, apalagi ini safarnya tadi kata Rasulullah safar yang sangat panjang. Dan kondisi seseorang dalam kondisi lusuh, berdebu, dalam kondisi sedang acak-acakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kondisi di mana orang merasa sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari rasa sombong. Dan kondisi ini juga salah satu wasilah mustajabnya doa. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah keluar dari rumah beliau ketika hendak sholat istisqa bersama para sahabat. Salat istisqa Bapak Ibu, kondisi di mana kita sangat berdoa kepada Allah, sangat ingin diijabah oleh Allah doa kita agar Allah turunkan hujan. Dan pernah suatu ketika para sahabat mendapatkan Rasulullah keluar dengan pakaian yang tidak biasa beliau pakai. Beliau keluar dari rumahnya untuk salat istisqa bersama para sahabat, sengaja menggunakan pakaian beliau yang sudah lusuh. Menampakkan kerendahan diri dan meninggalkan kesombongan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga modal kedua yang dimiliki oleh laki-laki ini, di mana dalam kondisi seperti itu, lusuh dan berdebu, sangat mungkin doanya diijabah oleh Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, yamuddu yadayhi ila sama. Laki-laki ini mengangkat tangannya ketika berdoa kepada Allah. Dia tadahkan tangannya ke langit. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malu ketika ada hambanya yang memohon, meminta kepadanya dengan mengangkat tangan. Lalu Allah membiarkan hamba tersebut meletakkan atau mengembalikan tangannya tanpa Allah ijabah, tanpa Allah kabulkan permintaannya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain adab-adab berdoa, mengangkat tangan itu juga wasilah agar doa kita diijabah oleh Allah. Jadi sangat merugi orang-orang yang kadang malu mengangkat tangan. Kadang berat mengangkat tangannya. Padahal mengangkat tangan bagi seorang hamba, meminta dan mohon kepada Allah, itu salah satu sarana, wasilah agar permintaan dan doanya diijabah oleh Allah. Dan yang keempat kondisi laki-laki ini yaitu ya Rabb, ya Rabb. Dalam doanya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selain ini juga bagian dari adab berdoa, menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa, itu salah satu sarana untuk doa kita diijabah oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang mulia. Kalau kalian berdoa, berdoalah dengannya. Minta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Maka hampir setiap doa Bapak Ibu itu ada penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia di awal. Hampir semua doa. Apakah itu dengan menyebutkan Allahumma, menyebutkan keuluhiyahan Allah, Allahumma, atau ya Rabb, Rabbi firli, Rabbana, dan seterusnya. Ya Rabb, menyebutkan bahwa Allah adalah Rabb, mengakui rububiyah Allah ketika berdoa. Ini di awal. Kadang di akhir kita tambahkan lagi, tergantung apa permintaan kita. Ketika kita meminta rezeki, kita tambahkan di akhir ya Razzaq, ya Fattah,
Ketika kita minta kasih sayang Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah dalam doa ini salah satu sarana agar doa dijawab oleh Allah. Dan laki-laki ini Bapak Ibu, dia sudah melakukan itu. Dalam doanya dia mengagungkan Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Lalu dia sebutkan permintaan. 4 kondisi. Bahkan di kondisi-kondisi puncak laki-laki ini doanya sangat mungkin dikabulkan oleh Allah. Karena ada 4 hal yang menjadi penyebab doanya sangat mungkin diijabah oleh Allah. Tapi di waktu yang bersamaan Bapak Ibu, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Di waktu yang sama makanannya adalah sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang haram, tidak thayyibah, tidak halalan thayyibah, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, apa yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, apa yang dia pakai pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia dikenyangkan setiap harinya dengan sesuatu yang haram. Lalu Rasulullah berikan penegasan di akhir, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya ketika makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram? Walaupun tadi Bapak Ibu, dia memiliki 4 kondisi di mana doanya sangat mungkin diijabah oleh Allah. Safar, lusuh dan berdebu, menadahkan tangan ke langit, mengagungkan Allah dengan mengatakan Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi ternyata Bapak Ibu ada satu hal, walaupun dia punya banyak modal supaya doanya mustajab, tapi di waktu yang sama ada hal yang sangat penting yang menyebabkan doanya terhijab. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu balik ke kaidah tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah yang maha baik tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Rasulullah menegaskan Allah memerintahkan satu perintah yang sama kepada para nabi, kepada para rasul, dan kepada kita seluruh orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengkonsumsi, memakan, meminum, memakai sesuatu yang halal dan thayyibah. Di waktu yang sama ternyata itu berefek kepada doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang mengatakan dia banyak doa-doa lunjur diijabah oleh Allah. Ada sekian permintaan aku sampai hari ini belum makbul, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti kalau sudah dia tadi mencari waktu-waktu terbaik untuk berdoa, dia minta kepada Allah di waktu itu. Bahkan dia berada dalam kondisi di mana doanya sangat mungkin diijabah oleh Allah. Tapi satu hal yang perlu dia pastikan, jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan doanya terhijab. Dan salah satu yang paling sering adalah makanan minuman yang tidak thayyibah, tidak halal thayyibah, atau yang haram. Itu yang seringkali menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kepada kita taufik, inayah untuk senantiasa bisa menjaga, memilah dan memilih sesuatu yang akan kita makan, kita konsumsi, kita minum, kita pakai. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang haram. Dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah, dan kita berusaha untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang haram, karena itu berakibat salah satunya yang paling fatal adalah tidak diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Apa lagi iya. Jadi yang cara Islam saja berubah, yang Muslim saja belum dapat. Apa
dia melaksanakan kafar itu yang diterima dijabah oleh Tuhan. Betul. Ya, apa ya. ciri-ciri baik safarnya? Ya, kafar safarnya itu dia diterima oleh Tuhan, doanya apa-apa saja. Baik. Kerjanya itu baik, melaksanakan kafar dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum tadi kalau kita melakukan perjalanan jauh 75 km lebih ke atasnya, maka secara hukum itu sudah terhitung sebagai seorang musafir. Tapi walaupun tadi ada hadisnya bahwa da'watul musafir itu mustajab, doa seorang musafir itu mustajab, ini memang hadisnya bersifat secara zahir umum. Tapi perlu juga yang digarisbawahi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa safarnya seorang musafir yang tadi doanya dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah mustajab itu, kata kuncinya saja Bapak Ibu. Safar tersebut bukanlah safar dalam konteks atau unsur kemaksiatan kepada Allah. Itu saja kuncinya Pak. Safarnya tidak mengandung unsur kemaksiatan atau dosa, maka doanya mustajab. Mau dia safar dalam rangka pekerjaannya, ada tugas luar kota, itu safar dalam rangka ketaatan. Apalagi memang dia pasang niat di situ bahwa perjalanannya ini dalam rangka kerja, tugas dinas, dan dia meniatkan semua kerja-kerja, tugas-tugas dan dinas dia itu lillahi ta'ala. Kerjanya dia niatkan untuk menafkahi anak istrinya. Ada hadir niat lillahi ta'ala di situ. Jadi safar yang dalam rangka ketaatan kepada Allah. Angkat tangan di waktu itu, minta kepada Allah. Atau mungkin safar dalam rangka silaturahim. Berapa hari yang lalu, tentu kalau Idul Fitri sangat identik, safarnya itu diistilahkan di negeri awak dengan istilah mudik. Itu safar, bahkan sangat jauh sekali perjalanannya. Kalau diniatkan pulang kampung ini karena menyambung silaturahim dengan orang tua, dengan sanak famili, maka unsur ketaatan yang ada di situ menyebabkan kalau orang dalam rangka mudik itu perbanyak doa, termasuk doa-doa yang mustajab. Tapi kalau ada orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan jauhnya dalam rangka unsur kemaksiatan, ini safarnya Bapak Ibu perjalanannya ke Thailand, ke Bali, ke tempat-tempat yang dari awal dia sudah pasang niat, ada unsur niat untuk melakukan kemaksiatan di situ, ke tempat-tempat maksiat dan berniat untuk melakukan maksiat di situ, tidak terhitung dakwatul musafir yang mustajab, tidak masuk mustajab doanya di situ. Kenapa? Ada unsur maksiat lillahi ta'ala. Itu secara umum Pak. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain Bu? Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi salah satu fokus dan perhatian kita, karena setiap hari kita berdoa kepada Allah, setiap hari kita meminta kepada Allah. Ada banyak permintaan dan keinginan kita yang kita berharap Allah istijabah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, satu hal yang kelihatannya sepele ini, yaitu memperhatikan setiap yang kita konsumsi, kita makan, kita minum, dan kita pakai. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sarana Allah istijabah, Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.